Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an kelas 7. Semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita melanjutkan materi kali ini, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kali ini materi kita tentang amalia warga Nahdlatul Ulama. Kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah menghayati makna pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bacaan teks Al-Barjanji dan Ad-Dibai. Ini ada yang tahu apa itu Al-Barjanji dan Al-Dibai? Ya, Al-Barjanji dan Ad-Dibai adalah salah satu kitab sholawat yang intinya atau isinya menceritakan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membiasakan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan kalian terbiasa setiap tahun itu memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan kalian punya sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat adalah memahami amalia rutin warga Nahdlatul Ulama pada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, mencontoh sikap terpuji dari amalia Nahdlatul Ulama. Itu ya. Jadi kelima KD atau kompetensi dasar ini harus bisa kalian capai dalam mengikuti pembelajaran pendidikan ke-NU-an kali ini yang bertemakan tentang amalia Nahdlatul Ulama. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada para nabi-nabi bahwa akan ada seorang nabi yang menjadi penutup para nabi, yang menjadi rahmat seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang berakhlak mulia, menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia dan dinantikan syafaatnya bagi umat seluruh alam. Jadi ini harus kalian ketahui bahwa Allah mengabarkan sebelum Nabi Muhammad itu lahir, kabar tentang kelahirannya itu bahwa nanti akan ada Rasul, Nabi penutup dari seluruh Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini pelajaran bahwa kita semakin yakin bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang
berapa ini? Selanjutnya, sebagai pengikut seorang berwajiban untuk meyakini keberadaannya, mencintainya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau uswah hasanah. Adapun cara untuk menunjukkan bahwa manusia mencintai dan menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan dapat dilakukan dengan cara memperingati Maulid serta melantunkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita mencintai diperintahkan untuk mencontoh perilaku Rasulullah, salah satu caranya diantaranya supaya rasa cinta dan rasa kita kepada Rasulullah itu sampai diantaranya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kata Maulid dalam bahasa Arab, Maulid berarti waktu kelahiran, tempat kelahiran. Secara istilah, Maulid Nabi adalah hari saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi dapat diartikan kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengadakan maulid, maulid itu sendiri artinya adalah waktu atau tempat kelahiran. Kalau kita memperingati maulid berarti kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa istilah terutama di masyarakat Jawa dalam menyebutkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mauludan, sekatenan atau syahadatain. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada di masyarakat tentang peringatan maulid. Ada yang mengatakan mauludan, ada yang mengatakan sekatenan. Ya, jadi diingat-ingat ya, nanti kita akan tanyakan dalam tugas di setelah materi ini. Selanjutnya, dasar hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW terdapat dalam dalil Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari ayat di atas, sebagai umat Islam hendaknya bergembira dengan adanya rahmat Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di bumi tidak lain adalah rahmat Allah atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar bagi manusia. Nah, ini. Jadi turunnya Nabi Muhammad ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta adalah anugerah yang patut kita syukuri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi Muhammad diutus itu untuk rahmat, ya, kasih sayang untuk seluruh alam. Ini adalah landasan memperingati Maulid Nabi di dalam Al-Qur'an. Bagaimana landasan dalam hadis? Kita lanjutkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lama dilaksanakan oleh umat Islam. Benihnya telah ditanam sendiri oleh Nabi Muhammad sebagaimana tersebut dalam hadis
yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumil isnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Sahih Imam Muslim, hadis ke-1977. Nabi Muhammad SAW saja begitu memuliakan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan keberadaannya. Rasa syukur itu beliau ungkapkan dengan bentuk puasa di hari Senin. Jadi ingat ya anak-anak, puasa hari Senin, Kamis itu adalah mengikuti Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur Rasulullah telah dilahirkan ke dunia oleh Allah pada hari Senin. Jadi kalau kalian yang biasa melaksanakan puasa hari Senin, itu berarti mengikuti itba' Rasul, memuliakan hari kelahiran Rasul, dan juga sebagai bentuk ibadah sunnah yang ganjarannya atau pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya kira itu saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.